Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 30 partisipan ya. Seingat saya ada hampir 50 kalau nggak salah ya, Tiara ya. Ya, sambil menunggu yang lain, saya akan memulai meneruskan materi yang kemarin, yaitu kita kemarin sampai di penentuan dimensi ya. Oke, penentuan dimensi dari pipa air bersih sudah kita pelajari kemarin, ada 2 metode, yaitu eh, metode apa ya kemarin, Tiara ya? Atau notulennya siapa ini? Bisa diulang? Notulen hari ini. Ibu, kemarin sampai tabel 3.26 yang halaman 82, Bu. 82. Ya, itu udah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yusi. Yusi, halo selamat pagi Yusi. Ya, Bu. Pagi, Bu. Kemarin kita berbicara tentang apa saja Yusi? Kemarin kita melanjutkan kan kemarin terakhir, Bu, sampai yang tabel 3.26 yang halaman 82 terakhir itu kolom 9. Nah, hari ini melanjutkannya penentuan dimensi ground reservoir. Oke, kemarin kita belajar mengenai penentuan dimensi pipa yang kita tahu ada, yang kita pelajari kemarin ada berapa metode? 2, 3, 4 yang sudah kita pelajari 2, kemarin. Bu. 2 ya. Metode 2, apa? Bu. Metode apa? Ekivalen sama yang kerugian yang diizinkan yang halaman 79 itu, Bu. Ada 2. Kerugian gesek ya. Jadi kemarin kita sudah menentukan dimensi pipa untuk ukuran berdasarkan metode kerugian gesek, dan yang berikutnya adalah metode ekivalen. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dimensi pipa, maka yang kita hitung selanjutnya adalah penentuan dimensi ground reservoir. Di awal kita sudah tahu bahwa di dalam sistem plumbing ini, apalagi gedung bertingkat ya, lantainya banyak, pasti akan dibutuhkan ground reservoir, begitu juga untuk yang tangki atap atau roof tank. Nah, yang pertama kita akan membicarakan bagaimana caranya menentukan dimensi ground reservoir atau tangki yang ada di bawah tanah. Nah, penentuan volume ground reservoir ini itu ditentukan berdasarkan besarnya suplai air yang masuk ke dalam ground reservoir, yaitu jaringan pipa dinas PDAM, dan tentunya akan memperhitungkan berapa kebutuhan air, terutama kebutuhan air di jam puncaknya. Nah, ground reservoir ini digunakan jika kuantitas air terpenuhi, tetapi faktor head atau sisa tekan tidak memenuhi. Jadi kalau misalkan IPA-nya itu memang debitnya tinggi ya, diperkenankan tidak menggunakan ground reservoir. Jadi kalau misalkan IPA kapasitas debit dari IPA-nya itu tinggi, sedangkan head-nya itu tidak memenuhi, kita kan gedung bertingkat ya, jadi ada beberapa lantai, sampai 6 lantai atau 10 lantai atau 20 lantai. Nah, tentunya tekanan yang diberikan oleh PDAM itu akan kurang gitu. Nah, untuk perhitungan kapasitas itu bisa menggunakan persamaan VGR atau volume ground reservoir sama dengan QD. QD adalah debit harian yang sudah kita hitung di awal ya. Pertama kita memasuki sistem plumbing air bersih, yang kita hitung pertama adalah kebutuhan air bersih. Nah, kebutuhan air bersih itulah yang
yang digunakan untuk menghitung VGR ini. Jadi QD dikurangi dengan QS. QS itu adalah kapasitas pipa dinas, itu biasanya hanya 2/3 dari debit jam atau QH, debit jam. Kemudian dikalikan T. T adalah rata-rata pemakaian per hari, satuannya jam per hari. Nah, contoh perhitungannya ada di halaman 97. Silakan dibuka halaman 97. Di situ mana ya contohnya ya? Ya, contoh perhitungannya di halaman 97. Kalau kalian semua melihat di bagian atas ya, ada kalimat dalam contoh terdahulu kebutuhan air minum gedung adalah 144 meter kubik per hari. Gitu ya. Jadi kita ambil 144 meter kubik per hari itu adalah debit harian. Nah, untuk menghitung dimensi ground reservoir kita mengenal ada 3 metode ya kemarin ya, metode untuk menghitung kebutuhan air yaitu berdasarkan jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, dan berdasarkan beban alat plumbing, unit beban alat plumbing. Nah, untuk menghitung ground reservoir ini, silahkan menggunakan jumlah penghuni atau jenis dan jumlah alat plumbing. Jadi dilihat dari dua metode itu mana yang terbesar, itu yang digunakan untuk menghitung dimensi ground reservoir maupun roof tank. Itu. Sedangkan untuk yang metode kebutuhan air yang ketiga yaitu berdasarkan unit alat plumbing itu digunakan untuk menentukan dimensi pipa air bersih yang ada di tabel yang kita bahas kemarin. Tabel berapa itu ya? Tabel 3.4 gitu ya. Jadi paham nggak ya ini kemarin kan dimensi perhitungan kebutuhan air bersih bisa menggunakan 3 metode. Metode yang pertama itu jumlah penghuni, metode yang kedua jumlah dan jenis alat plumbing, metode yang ketiga berdasarkan UAP atau unit alat plumbing. Nah, metode yang satu dan metode yang kedua berdasarkan jumlah penghuni dan jenis dan jumlah alat plumbing itu digunakan untuk menghitung dimensi ground reservoir maupun roof tank. Sedangkan metode yang ketiga yang berdasarkan unit alat plumbing itu digunakan untuk menghitung penentuan dimensi pipa yang ada di tabel 3.19 halaman 79 yang ada di dalam buku gitu ya. Oke, kembali ke penentuan dimensi ground reservoir. Jadi yang 144 meter kubik per hari ini adalah dari perhitungan yang sudah lampau ya, yang ada di buku juga di halaman 69 kalau tidak salah ya. Nah, untuk menghitung volume ground reservoir maka kita harus tahu QD-nya sudah dihitung, kemudian yang berikutnya adalah QS. QS itu adalah 2/3 dari QH, maka dari itu kita harus menghitung QH-nya. QH atau debit jamnya itu adalah QD dibagi dengan jangka waktu pemakaian gedung. Jadi 144 dibagi dengan 8 jam, karena ini fungsinya adalah perkantoran di contohnya. Jadi 144 dibagi 8, ketemu QH-nya adalah 18 meter kubik per jam. Nah, setelah tahu QD, kemudian tahu QH, maka bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini tadi ya, VGR sama dengan QD dikurangi QS kali T. Jadi VGR sama dengan QD-nya adalah 144 dikurangi QS itu adalah atau debit pipa dinas PDAM itu adalah 2/3 dari QH, yaitu 18 meter kubik per jam. Kemudian dikalikan dengan T atau jangka waktu pemakaian. Rata-rata pemakaian per hari atau jangka waktu pemakaian sesuai dengan jenis gedungnya. Sebenarnya sama saja ya, jadi bisa kalian hitung 144 dikurangi 2/3 dikalikan 18 kali 8 itu kembali lagi ke 144. Jadi bisa 144 dikurangi 2/3 dikalikan 144. Nanti ketemu 48 meter kubik. Nah, di dalam contoh di halaman 97 itu dia tidak murni menggunakan 144, melainkan ditambah lagi 37,44. Nah, 37,44 itu apa? Itu adalah kebutuhan air untuk fire hydrant. Jadi, dalam kasus yang ada di buku ini, ground reservoir-nya dijadikan satu dengan si fire hydrant. Ya, kalau nggak salah ya, fire hydrant atau air panas ya.
Ya, kemudian kalau misalkan kalian ingin memisahkan antara air bersih dengan fire hydrant, berarti hanya yang dihitung 144-nya saja. Begitu ya. Kemudian setelah tahu volumenya, berarti kita bisa mengidentifikasi nih berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa kedalamannya. Nah, itu tergantung perencananya dan tergantung kondisi lapangannya. Misalkan ingin kedalamannya 3 meter gitu ya. Jadi 48 hanya 3 meter ya, otomatis A-nya itu 48 dibagi dengan 3 meter, misalkan 16 gitu ya. Jadi luasan dari ground reservoir itu diperoleh dari volume dibagi dengan kedalaman. Kedalamannya 3 meter berarti luasan ground reservoir-nya adalah 16 meter persegi. Nah, 16 meter persegi jika diinginkan persegi ya atau bujur sangkar berarti sisinya adalah 4. Jadi bisa didesain panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter dan kedalamannya 3 meter ya. Ketemu volumenya 48 meter kubik. Nah, kemudian ini ada contoh, hitung volume ground reservoir gedung perkantoran jika diketahui KID-nya sebesar 260 meter kubik. Tadi siapa notulennya ya? Yusi. Yusi, bisa pilih temannya salah satu, Yusi. Satria, Bu. Satria. Satria, halo. Satria. Satria, adakah Satria di sini, Yusi? Kayaknya nggak ada deh. Satria, nggak ada, Yusi. Yang lain? Ridho, Bu. Ridho. Oke, ada nih Ridho. Hadir, Bu. Oke, Ridho, bisa dihitung ini berapa volume ground reservoir-nya? Jadi jika gedung itu gedung perkantoran diketahui KID-nya atau debit hariannya sebesar 260 meter kubik per hari, maka berapa volume ground reservoir-nya? Sini KID sama dengan 260 meter kubik per hari. Terus apa dulu yang harus dihitung, Ridho? Ridho? Yang rumus yang tadi tuh, Bu. Ya, setelah tahu KID, apa yang dihitung? KIH ya. KIH atau debit jam, itu gimana cara nyarinya? Yang 144 tadi tuh, Bu. 144 itu beda lagi. Ini baru, ini studi kasus yang baru. Ini soal yang baru. Yang 144 tadi itu adalah KID-nya. KID-nya 144 meter kubik per hari. Nah, setelah tahu KID-nya, apa yang kita harus hitung pertama kali? KIH, ya kan? KIH itu 260. KIH itu dihitung KID dibagi dengan jangka waktu pemakaiannya. 260 meter kubik per hari dibagi dengan jangka waktunya berapa? 8 jam, Bu. Ya, dibagi dengan 8 jam. Hasilnya berapa, Ridho? Hasilnya 32,5, Bu. Ya, 32,5 meter kubik per jam. Gitu ya. Kemudian, apalagi? Langsung masuk ke rumusnya ya, VGR. Ya, itu berarti sama dengan apa tadi? 260 dikurang, ya, tutup kurung, buka ya. buka kurung 2/3.
Ya, kali 32,5 kali 32,5 kali 8. kali 8. Oke, hasilnya? Hasilnya 8. 86,7. 86,7. Satuannya meter kubik ya. Ya, Oke. Dimensinya kira-kira gimana nih, Rido? Dimensi ya berapa? Bu. Panjangnya berapa? Kalau misalkan Rido sebagai perencana di sini akan membuat desainnya seperti apa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kedalamannya berapa? Kedalamannya 8, Bu. Kedalamannya 8 meter, oke. Ya. Terus panjang sama lebarnya jadinya berapa? Panjangnya 18, Bu. Tingginya 18. Nah, ketinggian. Nggak kebanyakan. Kalau panjangnya 8 meter kan jadinya 86,7 dibagi 8. Ya kan? Itu ketemu luasannya. Ketemu berapa luasan ground reservoir-nya itu? Ketemu berapa? 86,7. Waduh.
Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi berapa, Ridho? Jika kedalamannya 8 meter, maka panjang sama lebarnya berapa kira-kira? 8 juga, Bu. 8. Kok bisa 8? Gimana itu cara nentunya, Bu? Kan volume itu kan panjang dikalikan lebar dikalikan kedalaman, gitu kan? Ya. Ya. Nah, kalau misalkan tadi Ridho ingin merencanakan kedalamannya 8 meter, ya kan? Nah, berarti panjang sama lebarnya berapa nih? Kalau misalkan ini persegi aja deh, berarti kan 86,7 dibagi 8, ya kan? Dibagi 8, jadinya 10,8 kan? 10,8, ya. Ya, dan itu di akar, jadinya 3,3. 3,3. 3,3. Lebarnya pun juga 3,3, gitu ya. Oke, paham? Paham, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke penentuan kapasitas roof tank. Persamaannya juga ada di buku ya, VE sama dengan KP dikurangi Qmax dikalikan TP ditambah QPU kali TPU. Nah, itu tuh persamaannya salah ya. Sebenarnya yang benar adalah yang di jumlah. Coba lihat di halaman 97, itu persamaan VE sama dengan persamaan 3.14 itu ya. VE sama dengan QP dikurangi Qmax dikalikan TP dikurangi QPU kali TPU. Sedangkan yang di bawah perhitungan VE di bawah sendiri ya, di paragraf yang bawah itu jadinya dijumlahkan. Nah, yang benar adalah dijumlahkan, gitu ya. Karena sudah saya coba-coba tadi ya, jika dikurangi maka itu tidak masuk, tidak relevan dengan perencanaan yang telah dihitung di buku ini. Jadi yang benar adalah dijumlahkan. Nah, untuk perhitungan kapasitasnya di sini butuh yang dinamakan KIP atau kebutuhan puncak. Di sini sama dengan KIP itu Ki jam puncak. KIP Ki menit puncak. Sedangkan Qmax itu adalah Ki jam puncak dikalikan TP. TP itu adalah jangka waktu pemompaan. Jangka waktu kebutuhan puncak ya. Jadi jangka waktu kebutuhan puncak dikurangi dengan KPU. KPU itu adalah debit, ini sama dengan Qmax juga, jadi KPU ini sama dengan KP. Sorry, saya kok bingung. KPU itu sama dengan Qmax ya. KPU ini sama dengan Qmax yaitu debit jam puncak. Sedangkan KP tadi debit menit puncak. Kemudian KPU dikalikan TPU, TPU ini adalah jangka waktu pemompaan. Nah, lihat contoh halaman 97. Di situ yang di bagian bawah ya, sebagai contoh halaman 97 yang di bawah, sebagai contoh misalnya digunakan angka-angka berikut dari contoh terdahulu, IP-nya adalah 900 liter per menit, Qmax-nya adalah 600 liter per menit, nah kemudian QPU sama dengan Qmax ya, Qmax itu adalah Ki jam puncak, sedangkan TP-nya dalam kasus ini adalah 30 menit dan TPU-nya adalah 10 menit. Nah, kemudian tinggal dimasukkan tuh KIP itu adalah kebutuhan puncak, kebutuhan menit puncak yang sudah dihitung di halaman 69 itu adalah 900 liter per menit dikurangi Qmax atau Ki jam puncak yaitu 600 liter per menit dikalikan 30, kemudian 30 ini adalah TP atau jangka waktu kebutuhan puncak dikalikan dengan 600 dikalikan 10. 600 ini itu sama dengan yang sebelumnya yaitu Ki jam puncak dikalikan 10 yaitu waktu pemompaan. Nah, kemudian di total ketemunya adalah 15.000 liter gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin beli langsung roof tank, banyak sekali yang ada di pasaran itu ya, kapasitasnya ada yang 750, ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu ya. Nah, itu berarti bisa dibagi kalau misalkan mau beli yang
1000 langsung 15 liter. Tapi kalau misalkan gedung ya, gedung yang besar itu dia lebih memilih untuk membuat sendiri. Nah, itu bisa direncanakan kalau 15.000 liter itu berarti sama dengan 15 meter kubik. 15 meter kubik itu kalau misalkan ketinggian roof tanknya 2, nah, ketinggian roof tanknya 3 deh. Ketinggian roof tanknya 3, ya berarti panjang sama lebarnya bisa 1 meter dikalikan 5 meter. 1 kali 5 kali 3, gitu ya. Kemudian, nah, contohnya kita lewati aja. Kemudian sampai di perhitungan roof tank ada pertanyaan? Ibu, Ya, Alfi. tadi itu untuk kedalamannya itu untuk ground reservoir itu asumsi kita nggak, Bu? Ya, asumsi kita ya. Tapi ya biasanya tidak terlalu dalam ya. Dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana perawatannya. Jadi ground reservoir kan pasti ada pembersihan secara rutin. Kalau terlalu dalam itu juga terlalu repot untuk membersihkan ya. Biasanya 5 meter itu sudah maksimum untuk ground reservoir. Itu ya, Alfi. Lalu untuk yang TPU tuh kita dapat nilai dari mana, Bu? TPU tadi, ini ada TPU, jangka waktu kerja pompa pengisi. Itu sebenarnya tergantung dari pompanya itu sendiri ya. Bagaimana dia mampu untuk memompakan tanpa berhenti ketika jam puncak. Nah, kalau sebentar di sini ada keterangannya kok nggak salah. Nih, dalam keadaan tertentu di halaman 97 di poin 3 ya, tangki atas dimaksudkan untuk menampung kebutuhan puncak dan biasanya disediakan dengan kapasitas cukup untuk jangka waktu kebutuhan puncak, yaitu sekitar 30 menit. Nah, 30 menit ini adalah TP atau jangka waktu kebutuhan puncak. Jadi sudah ketentuan TP-nya 30 menit. Nah, kemudian untuk yang TPU itu bisa sekitar 10 sampai 15 menit di paragraf berikutnya. Ya. 10 sampai 15 menit. Begitu, Alfi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kayaknya Zoom saya sudah tidak lisens lagi ya. Jadi sepertinya ini akan mati 3 menit lagi. Saya ya hostnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan kehilangan tekanan dan tinggi roof tank atau HF ya. HF atau kehilangan tekanan atau head loss ya. Jadi ini itu dihitung, jadi kita tidak bisa tidak menghitung ini karena ini dihitung untuk menentukan tinggi dari roof tank itu. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan roof tank itu bukan berarti aliran air itu akan lancar terus gitu ya. Nah, yang paling kritis itu biasanya di lantai yang paling atas. Itu yang perlu dipantau apakah kira-kira air itu bisa mengalir atau tidak. Nah, maka dari itu kita harus menghitung HF atau kehilangan tekanan atau head loss-nya untuk lantai yang paling atas. Kenapa kok lantai paling atas yang paling berbahaya? Karena dia perbedaan ketinggiannya itu sangat kecil antara roof tank dengan si lantai atas. Sedangkan roof tank dengan lantai-lantai yang bawah itu perbedaan ketinggiannya itu sangat besar dan kemungkinan energi airnya, energi hidrolikanya itu juga semakin tinggi dan memungkinkan air bisa mengalir. Nah, untuk menghitung kita membutuhkan data yaitu jalurnya ya, karena paling atas pipa paling atas berarti semua sistem kita hitung. Kalau ada 2 sistem dihitung 2 sistem, 3 sistem dihitung 3 sistem. Kemudian butuh diameter terpakai, kemudian kecepatan, debit, panjang dan HF-nya itu sendiri. Nah, sebagai contohnya kita akan menghitung di halaman sebentar nih mati ya. Di halaman
Gambarnya kemarin di halaman 69 ya. Di halaman 78 silakan dibuka. Sebagai contohnya kita akan menghitung nilai HF yang di situ ya. Nah, kita hitung HF-nya di gambar 3.66